Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Lutfianti, NIM 205231241. Kelas 2G Perbankan Syariah. Nomor absen 01. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa lalu. Perjanjian ini lahir sebagai suatu kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat atau lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Desa Kertan, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka sebagai peredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum usai. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam redakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah tersebut menimbulkan suatu kecemburuan. Salah seorang pangeran mengadukan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Van Imhoff. Kemudian Gubernur Jenderal di Batavia tersebut mengeluarkan keputusan bahwa yang membuat tanah tersebut tidak jadi menjadi milik Mangkubumi. Akhirnya ia meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwana II. Lebih baik buanglah saja saya, pergi kemana saja agar bisa keluar dari Jawa. Sehingga diberi sangu 3.000 ril untuk jatah makan anak buahmu. Silahkan pergi. Sejak saat itu pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni prajurit Jawa meninggal. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Hartings, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Gubernur Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 November 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III sebagai pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Pangeran Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti yang terletak beberapa kilometer sebelah timur dari Surakarta. Penandatanganan menjadi pangkal awal mula terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah
Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian pada 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti yang tidak rinci pada pembagian wilayahnya menimbulkan rentetan peristiwa atau konflik di antara kerajaan Jogja atau Surakarta. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok dari pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, sehingga membuat tanah Jawa terbagi kembali. Pada perjanjian ini disepakati oleh Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aro Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alogasatriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kasultanan Yogyakarta juga terbelah. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan tahun 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta, yaitu Pakualaman, menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.